Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, maka mintalah surga Firdaus. Ya, karena fa innahu ausatul jannah wa ala al jannah. Dia surga paling tinggi, dia surga paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sikap adil dan pilihan paling baik dan pertengahan, paling adil ideal paling baik dan berilmu di tengah-tengah atau pertengahan, tidak ekstrim dan berlebihan dalam beragama, seimbang antara dunia dan akhirat. Dan juga dalam surah Al-Baqarah juga ada ketika Allah berfirman walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman itulah orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka tidak berlebihan dan tidak juga pelit. Jadi yang terbaik juga semuanya itu pertengahan. Bahkan makanya wasatiyah ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Gak mungkin ada pertandingan kalau nggak ada wasit. Di wasit, di mana posisi wasit? Tengah. Dia pengadil antara dua yang berseteru kan seperti itu. Gak mungkin dia jadi wasit kalau dia nggak adil. Seperti itu. Nah, umat Islam itu begitu. Ya, sebab wasatiyah ada di pertengahan di antara dua kutub yang berbeda. Baik secara eksternal itu bandingkan dengan Yahudi yang terlalu, kalau bahasa lainnya, yang terlalu membumi gitu, terlalu nukik banget ke bumi, atau Nasrani yang terlalu melangit gitu. Nah, umat Islam itu di antara keduanya. Itu secara eksternal. Begitu juga secara internal. Bagaimana kita memahami din ini tidak berlebih-lebihan, tidak tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak terlalu ekstrim ini. Bagaimana berada di antara keduanya. Itu yang dimaksud dengan wasatiyah gitu. Nah, begitu juga secara sunnah jelas sekali keadilan berdasarkan hadis Bukhari nomor 3339. Kemudian juga wasatiyah menurut sunnah yang kedua adalah paling tinggi, paling mulia, paling baik ya. Sebagaimana Allah sematkan itu pada surga Firdaus ya. Fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, maka mintalah surga Firdaus. Ya, karena fa innahu ausatul jannah wa ala al jannah. Dia surga paling tinggi, dia surga paling mulia. Surga paling mulia. Surga Firdaus. Jadi sebagaimana saya sampaikan bulan lalu, jadi jangan tanggung-tanggung kalau kepengen surga. Minta langsung surga Firdaus gitu. Apakah mungkin? Mungkin saja. Mungkin. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana ciri-ciri para penghuni surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nah, ini baru syarat pertama aja udah berat gitu ya. Khusyuk dalam salatnya. Yakin khusyuk, Pak? Hah? Yakin khusyuk ya? Syarat pertamanya udah berat tuh, pengen dapat surga Firdaus. Karena ada ujungnya Allah sebutkan ulaikal ladzina yarithun Firdaus kan? Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Firdaus itu. Nah, syaratnya yang pertama itu adalah salatnya khusyuk gitu. Jadi berat. Ya, kayaknya susah kita mau salat khusyuk ya. Paling cuman bertahan berapa menit untuk salat khusyuk ya. Selanjutnya ya sudahlah kemana-mana gitu, ke kerjaan, ke rumah tangga ya, semua ya, sehingga baru selesai kalau salam gitu ya, seperti itu. Belum lagi syarat-syarat yang lain, walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Seterusnya. Kemudian posisi tengah penuh dengan keberkahan. Idza wudi'at ta'am fahudu min hafatihi wa daru wasatahu fa innal barakata tanzilu fi wasatihi. Nah, ini adab dalam makan saya katakan kemarin, yaitu bagaimana kita memulai dari pinggir. Ya, jangan langsung ke tengah. Walaupun godanya berat, yang tengah itu yang paling menarik. Ya.
Pinggir itu apa ya? Kalau kebuli itu kan nggak mungkin ayamnya taruh di pinggir gitu. Kambingnya itu, nah, kambingnya itu ada di tengah seperti itu. Nah, tapi mulai bagaimana kita raup dari yang sebelah pinggir, kemudian bang, nah, seperti itu. Nah, itu wasat tengah secara sunnah. Kemudian kemarin saya sampaikan juga, saya ambil definisi moderat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi maknanya moderat itu selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, ya, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, dia pertengahan, dia pandangannya cukup, ia mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Ya, jadi ketika seseorang dia tidak mau menerima perbedaan pendapat, terlebih lagi ketika perbedaan pendapat itu memang ada wilayah-wilayah yang sifatnya khilafiyah, sifatnya istihadiyah, maka dia dikatakan bukan orang yang moderat, ya, bukan orang moderat, tidak wasatiyah, dia tidak bersikap wasatiyah gitu. Ketika dia menganggap apa yang diambil itu menjadi yang baku, kebenaran satu-satunya, sementara yang diambil oleh orang lain itu tidak, bukan sebuah kebenaran. Itu yang masalahnya. Kemudian juga ini manhaj, ya, jadi secara saya katakan di awal kemarin sebenarnya wasatiyah itu bukan paham baru, bukan mazhab baru, bukan aliran baru, ya. Tetapi sesungguhnya dia menjadi karakter dasar dari Islam dan umat Islam itu sendiri, ya. Kalaupun kita memaknai kemudian membahasakan wasatiyah itu sebagai pemahaman, karena kita ingin menjelaskan ada dua kutub yang berbeda, dua pemahaman yang berbeda, dan ini tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah ketemu. Nah, bagaimana kemudian dimunculkanlah istilah tentang manhaj, paham yang disebut dengan wasatiyah. Maka di sini definisinya kata para ulama adalah menyimpulkan beberapa definisi dari para ulama bahwasanya manhaj atau paham dan aliran yang mengedepankan pandangan dan sikap moderat, tawasud, ya, adil, al-adl, bijak, al-hikmah, dan mengutamakan kebaikan, al-khairiyah, serta seimbangan dan proporsional, ya, tidak dalam beragama dan juga dalam menerapkan ajaran Islam, dan ketika berhadapan dengan fenomena dan problematika kehidupan manusia. Bagaimana sikap tadi tawasud, adil, bijak, al-khairiyah dan i'tidal itu ada dalam menyikapi fenomena-fenomena kehidupan, dalam menyikapi problematika kehidupan yang ada di tengah manusia. Ya, maka bagaimana bisa tampil yang namanya wasatiyah tadi seperti ini. Bahkan Majelis Ulama Indonesia tahun 2015 telah mendefinisikan Islam moderat itu dengan hal seperti ini. Jadi keislaman yang mengambil jalan tengah, artinya tidak ekstrim kanan dan ekstrim, tidak tafrid, tidak juga ifrat, gitu ya. Ya, berkeseimbangan, tawazun, lurus dan tegas, i'tidal, toleransi, tasamuh, egaliter, musawah, mengedepankan musyawarah, syura, berjiwa reformasi, islah, mendahulukan yang prioritas, aulawiyat. Ya. Nah, kita kadang umat ini pahamnya pokoknya fikih gitu. Ini harus dibahas, ini harus ini. Sebenarnya ada yang juga harus kita pahami tentang fikhul aulawiyat. Ya. Fikih prioritas. Jadi jangan sampai kita bertahun-tahun sibuknya di situ aja gitu. Sementara permasalahan semakin berkembang. Itu lagi. Fiqhul aulawiyatnya itu tidak bisa dipahami, tidak paham tentang fiqhul aulawiyat. Padahal ini harus kita kuasai, harus kita pahami gitu. Ya, belajar dari kisah Ashabul Kahfi, ya, bagaimana tampillah orang yang mengerti tentang fiqhul aulawiyat gitu ya. Ketika mereka dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan lagi setelah mereka ditidurkan selama 309 tahun. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalun. Qala qailun minhum kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum.
Demikianlah kami bangkitkan kembali mereka ashabul kahfi agar mereka saling bertanya. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, kam labithtum, berapa lama kita tidur di sini? Berapa lama kita berada di sini? Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Ya, kita tidur di tempat ini, di gua ini sekitar 1 hari atau setengah hari saja. Qalu bar rabbukum. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Udah nggak usah debat masalah gituan, capek gitu, karena nggak ada kepastian berapa lama tidur gitu, setengah hari atau 1 hari, gitu. Udah kembalikan saja ke Allah gitu. Satu yang apa artinya yang kalau kita bahas tuh nggak produktif banget gitu. Nah, istilahnya kan seperti itu, debatin berapa lama tidur ya, gitu. Sementara nggak ada di luar kita, nggak ada yang tahu gitu kan gitu. Jadi hari nanti waktunya habis ada hal-hal yang tidak produktif gitu. Nah, ya. Maka Rabbukum a'lamu bima labithtum. Dah Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur, selesai. Karena apa? Prioritasnya bukan itu sekarang. Setelah mereka tidur, prioritasnya bukan memperdebatkan berapa lama tidur. Tetapi adalah fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Permasalahan sekarang yang kita rasakan adalah lapar. Lapar kita, habis bangun tidur, lapar. Itu yang harus dicari solusinya. Di fikih aulawiyatnya adalah mencari makanan gitu. Nggak usah memperdebatkan lagi berapa lama tidur, berapa lama mereka tidur. Tapi kita sekarang lapar, maka utuslah salah seorang di antara kita untuk pergi ke kota, cari makanan buat kita. Tapi ingat, sembunyi-sembunyi, jangan sampai identitasnya diketahui, karena bahaya. Kalau sampai diketahui, kita bisa dihukum. Bisa dihukum. Kita akan dipaksa untuk kembali kepada agama berhala. Kalau begitu itu yang terjadi, walan tuflihu idan abada. Kita tidak akan pernah sukses bahagia selama-lamanya kalau kita menjadi penyembah berhala lagi. Nah, itu fikul aulawiyah. Ya. Jadi nggak usah mikirin itu lagi. Nah, sekarang banyak umat Islam tuh masih berdebatnya di situ lagi. Gitu. Apalagi kalau masalah fikih gitu. Itu lagi. Ya. Gara-gara berdebat itu akhirnya nggak saling tegur kan gitu ya, karena beda pemahaman. Padahal sebuah keniscayaan gitu, sunnatullah yang namanya perbedaan kan begitu, selama dalam koridor yang sifatnya istihadiyah seperti itu, artinya sesuatu yang masih bisa ditoleransikan gitu. Nah itu, jadi beralih ke yang lain, jangan lagi masalah itu lagi. Ya, masih saya nggak tahu apakah memang nggak tahu atau memang ingin menguatkan pendapatnya gitu, atau tindakan yang diambil kan seperti itu, pendapat yang diambil. Masih nanya gimana saat sholat basmalah itu jahar atau sir gitu, itu lagi. Nanya itu kan sering dibahas ya gitu, seperti itu, udah selesai gitu. Bagaimana saat hukum kunut subuh nggak ya dengan yang tidak kunut? Itu lagi, nggak fikih prioritas itu. Ya, sementara prioritas kita adalah bagaimana sekarang banyak orang-orang yang begitu fobia terhadap Islam. Saya kemarin share gitu ya, minta tolong di share tentang webinar kemarin, luar biasa sebenarnya, webinar internasional, pembicaranya juga dari luar. Ya, seperti itu. Jadi judulnya adalah Daruroh al-wihda al-islamiyah fi muwajahati islamofobia. Jadi pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi islamofobia. Nah, ini yang sekarang permasalahan real di depan kita, bahkan di hampir semua negara di mana di situ umat Islam itu ada. Bagaimana kita menangkal itu? Itu yang terjadi. Walaupun
secara akar Islamofobia itu sudah ada dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokohnya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, itu kan Islamofobia semua. Terus berkembang. Kemudian di abad ini Islamofobia semakin kuat setelah peristiwa 11 September. Yang bahasa mereka adalah perang terhadap terorisme. Tapi bukan perang terorisme, tapi perang kepada Islam sebenarnya itu kan. Kenapa? Akhirnya kita menyimpulkan itu karena selalu terorisme itu diidentikan dengan Islam, kan begitu. Agama yang lain nggak pernah ke bawah tuh. Padahal berapa banyak juga oknum-oknum penganut agama yang lain juga melakukan hal yang sama, tapi selalu Islam gitu. Sehingga bagaimana saudara-saudara kita di luar negeri yang minoritas luar biasa ditindas mereka. Tapi kesabaran mereka luar biasa akhirnya menghasilkan bagaimana memberikan penjelasan Islam itu tidak seperti itu. Islam itu bukan agama kekerasan. Maka hasilnya apa kemarin? Informasi ya luar biasa, di Inggris itu negara kafir ya, yang Islamofobianya luar biasa, ternyata 8 wali kotanya itu muslim gitu. 8 wali kotanya muslim. Nah, itu. Dakwahnya begitu. Dakwahnya dengan kelembutan, dengan wasatiyah gitu. Dengan moderat, diterima akhirnya gitu. Ya mayoritas kafir di sana, tapi wali kotanya muslim. Nah di sini ada ya mayoritas muslim, tapi ininya non muslim kan gitu. Lucu kan seperti itu. Ya, banyak seperti itu. Di Selandia Baru, nah, semakin membuka ya. Barat itu bagaimana sebenarnya? Ya. Akhirnya mereka terbuka, bukan Islam sebenarnya terorisme. Semua punya potensi untuk melakukan terorisme. Buktinya apa? Umat Islam lagi sholat di masjid dibantai. Akhirnya apa? Hasilnya apa? Penduduk Selandia Baru banyak akhirnya menjaga kan begitu. Terbuka di situ. Nah ini sebenarnya yang paling utama tuh di situ gitu. Ya. Maka perlunya persatuan umat Islam. Gitu. Singkirkan perbedaan mazhab. Berjalan bersama pada apa yang kita sepakati. Sementara kita bertasamuh pada apa yang kita ada perbedaan di dalamnya. Selesai gitu. Ya, selesai seperti itu. Nah ini jadi Majelis Ulama sudah mengatakan itu. Jadi wasatiyah itu, moderat itu ketika memahami, mendahulukan yang prioritas. Apa prioritasnya? Prioritas sekarang ini persatuan umat Islam. Maka segala sesuatu yang bisa ya, merenggangkan ukhuwah Islamiyah harus disingkirkan. Itu yang penting sebenarnya. Ya. Ini jangan sampai Bapak ikut pengajian, setelah ikut pengajian kemudian sikapnya sama saudaranya berbeda kan gitu. Ya. Memandangnya sinis gara-gara ikut pengajian tertentu kan seperti itu. Nah ini berarti sebuah tanda tanya, ada apa di pengajian itu kan gitu. Seperti itu. Maka betul kata Ustadz Adi Hidayat begitu. Jadi kalau Anda itu, kata beliau, ngaji, kemudian setelah itu Anda sering bertengkar dengan teman Anda, bertengkar dengan saudara Anda, keluarga Anda, tinggalin pengajian kayak begitu. Seperti itu. Berarti apa? Tadi gitu. Berarti ada unsur membesar-besarkan yang namanya perbedaan seperti itu. Karena persatuan umat Islam itu penting. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ketika Allah perintahkan sesuatu kepada kita, itu mustahil kita nggak mampu, mustahil. Nggak mungkin Allah membebani syariat, membebani perintah kalau kita tidak mampu. Artinya apa? Berpegang teguh kepada agama Allah lalu tidak bercerai-berai, itu adalah perintah dan larangan dari Allah yang pasti kita bisa seperti itu. Nah ini, maka di sini kalau tidak paham tentang fiqhul aulawiyat, tidak paham tentang makna wasatiyah, yang terjadi seperti itu. Ya. Terkotak-kotak terus kita gitu, terkotak-kotak terus. Kemudian juga kata Majelis Ulama, dinamis dan inovatif, tatawur wa ibtikar, dan berkeadaban, tahadur gitu. Misalnya, ini yang dimaknai oleh Majelis Ulama Indonesia tentang makna moderat. Jadi luas sekali, luar biasa, indah sekali tuh moderat sebenarnya. Nah ini yang saya maksud.
Jadi kenapa kemudian kita namakan dengan, kita nisbatkan juga dengan pemahaman atau aliran gitu, manhaj? Karena tadi ada dua kutub yang berbeda, walaupun memiliki akar yang sudah lama juga gitu perbedaan ini gitu. Yaitu yang disebut dengan Dzahiriyah dan Mu'tazilah. Ini dua kutub yang berbeda ini. Yang satu terlalu ekstrim kanan, yang satu terlalu ekstrim kiri gitu. Yang satu terlalu tekstual, yang satu terlalu bebas keluar dari teks, seperti itu. Nah, wasatiyah itu di antara keduanya, seperti itu. Ya, maka kalau kita namakan istilahnya itu dengan New Dzahiriyah dan New Mu'tazilah. Maka kita sedikit belajar flashback belakang gitu ya, tentang apa sih yang maksud dengan Dzahiriyah gitu. Jadi Dzahiriyah itu pemahaman yang sebenarnya itu bagus gitu. Bagus sekali. Ya, bertujuan kembali kepada fundamental utama Islam, usul gitu ya, secara total. Jadi kembali Quran, kembali ke sunnah gitu. Ya, ini teks dalilnya, ini Qurannya, ini hadisnya, bagus gitu. Ya, tetapi seringkali terlalu tekstual sehingga tidak memberikan kesempatan akal untuk memahami. Gitu. Ya, ini terlalu kaku. Teksnya begini, maka nggak bisa. Kalau nggak begini ya nggak sesuai dengan dalil seperti itu. Nah, padahal masih ada ruang bagi kita untuk memahami gitu, memahami apa sih dibalik ini semua kan gitu. Karena kan juga al hukmu ma'a illatihi, hukum itu bersama dengan ilatnya gitu. Harus dicari itu ilatnya kenapa? Kenapa Allah katakan demikian, Allah berfirman demikian, kenapa Allah perintahkan demikian, kenapa Allah larang demikian, kenapa Rasulullah memponis ini Allah begini, ini neraka gitu. Kalau yang secara zahir kita lihat kok begini aja neraka, apa ya sebabnya kan begitu. Nah, itu kan tuh artinya di situ ada ruang akal untuk memahami. Gak mungkin syariat Islam itu tidak mengandung maslahat. Pasti ada kebaikannya gitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada sebabnya. Kenapa? Nabi mengatakan sampai memponis kasar banget gitu ya bahasanya gitu. Tegas banget, neraka kalau kamu begini. Sementara kita belum secara dohir teksnya itu kita nggak mau kok kayak begini doang neraka. Kenapa ya seperti itu? Maka kita harus cari tuh koneksivitas hadis yang lain atau dalil yang lain. Nah, apa sih maksudnya kok sampai Nabi memponis neraka? Nah, itu yang harus kita pahami seperti itu. Nah, kalau dohiriyah itu enggak. Ini Qur'annya, ini hadisnya, sudah. Seperti itu. Ya, jadi kalau pemahamannya beda dengan teks, itu nggak bisa. Seperti itu. Nah itu dohiriyah banget. Ya. Nah ini kan pendirinya itu adalah Daud bin Ali al-Zahiri. Ya. Lahir 201 Hijriah, wafat tahun 270 Hijriah, 69 tahun hidupnya. Ya, ayahnya ini sebenarnya seorang hakim bermazhab Hambali gitu. Padahal awalnya juga dia Al-Zahiri juga begitu, teman kemudian dia mengembangkan pemahamannya sendiri gitu. Yang tadi kesimpulannya terlalu zahir. Kemudian diteruskan oleh pengikutnya yaitu Ibnu Hazm. Ya, ini ulama dari Andalusia. 384 lahir, kemudian wafatnya 456. Nah, mentok di abad ini Dzahiri sudah ditinggalkan. Kenapa? Terlalu kaku dalam memahami teks. Jadi hilang tuh, nggak ada lagi yang mengikuti, nggak ada yang mengikut lagi tentang mazhab Dzahiri ini. Karena terlalu kaku. Ibnul Qayyim aja sampai mengatakan wajar kalau ini disebut dzahir karena pemahamannya terlalu tekstual kata Ibnul Qayyim al-Jauzi. Salah satunya apa yang saya sampaikan kemarin? Ya, hadis Nabi yang menyebutkan anak gadis itu kalau dilamar, ya kalau dilamar itu tanda dia setujunya apa? Kata Nabi kan diem gitu kan, seperti itu. Setuju apa enggak? Kalau dia diam, maka kan Nabi ditanya, bagaimana tanda dia setuju wahai Nabi? Diamnya dia berarti setuju. Hadisnya begitu. Jadi menunjukkan kesetujuan itu dengan diam. Dan itu dipahami oleh Dzahiri benar-benar tekstual. Artinya apa? Kalau ada anak gadis dilamar, lalu dia diberi kesempatan untuk menjawab lamarannya itu, ya, lalu dia ngomong, saya terima lamarannya,
Mas ini, Pak ini dan sebagainya, maka kata zahiri itu keluar dari teks, maka nggak bisa diteruskan. Itu zahiri begitu. Nah kan berarti selama ini nih kita banyak batal sebenarnya pernikahannya gitu. Ya, kan seremoninya begitu Pak ya. Ya, kita dengarkan dari pihak laki-laki apa maksud kedatangannya kemari, kan begitu. Sampai dikuatkan oleh calon sisi pelamarnya gitu. Ayo, kamu mau nyampaikan langsung kan nih, mumpung depan keluarganya, sampaikan. Saya mau menjadikan dia sebagai calon hidup saya. Dengan ini saya melamar. Maka jawablah perwakilan dari orang tua si perempuan gitu. Setelah itu, ayo, kamu mau apa? Mau jawab langsung nggak? Nah, jawab kan langsung biasanya gitu. Jawab, iya, saya terima lamarannya Mas ini ya gitu. Maka kata zahiri batal kalau itu diungkapkan. Jadi cukup dengan diam. Artinya kalau ngomong justru batal. Itu sampai Ibnu Qayyim mengatakan pantas dia disebut zahiri gitu. Karena terlalu teks Tuhan. Padahal maksudnya Bang, ngomong ditambah dengan ngomong, iya saya terima, itu kan menguatkan maksudnya. Tapi kata zahiri batal. Nah bahaya kalau memahami dalil kayak begini. Artinya kan betul tadi tidak benar-benar tidak memberikan ruang akal untuk memahami gitu. Ya udah begitu aja. Padahal kan tadi ditambah dengan ucapan saya terima itu tujuannya untuk lebih menguatkan. Dan itu zahiri gitu, seperti itu. Ada lagi contoh fikih yang lain gitu tentang larangan Nabi, tidak boleh salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak mengalir, lalu dia wudu atau mandi dari air itu. Lalu apa yang terjadi? Apa pemahaman zahiri? Ya, yang dilarang itu mandi sama wudu. Nah, kalau minum dari situ boleh gitu. Karena apa? Hadisnya begitu. Kan bahaya banget gitu ya. Gitu. Padahal kita harus dikiaskan. Nah, zahiri itu nggak terima kias. Gitu. Harus kiaskan ya. Mandi saja, wudu saja nggak boleh. Apalagi minum, kan begitu seperti itu. Nah, ditambah lagi apa? Ya nggak boleh itu kalau yang kencing di situ. Kalau nggak kencing di situ boleh gitu. Itu sampai begitu. Terlalu zahir sekali. Ini betul kan? Pada dasarnya bagus. Ini sesuai dengan hadis. Nah, tapi memahami hadis dan ayat itu yang terlalu tekstual. Nah, itu. Ini kan kaku akhirnya gitu. Kaku sekali. Nah, tadi kan salah satu definisinya harus bisa menjawab problematika kehidupan fenomena-fenomena yang terjadi kan begitu. Nah, jangan kaku juga itu sebenarnya. Kalau menurut saya itu bentuk kekakuan juga dalam memahami dalil gitu. Nah, itu rame kemarin, cuman alhamdulillah sekarang sudah boleh. Kita kan ikut aja sami'na wa ata'na terhadap fatwa majelis ulama, para ulama. Kita mah orang awam kan begitu. Udah jangan ngotak-ngatik. Udah tahu ngaku nggak paham tentang fikih tapi masih berfatwa saja kan itu bahaya gitu. Kan gitu. Itu ngapain sholat berjarak itu? Enggak sesuai. Sunnahnya Rasul perintahkan untuk rapat kan begitu. Iya tahu kondisinya lagi apa gitu. Ketika kondisinya ada sesuatu yang boleh yang disebut masuk dalam kategori uzur, maka tidak mengapa seperti itu. Enggak bisa itu. Enggak sah gitu. Wah berarti berapa banyak orang umat Islam di dunia ini yang enggak sah sholatnya. Hanya dia saja yang sah. Gitu. Oh itu Saudi fatwanya boleh, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Oh itu ulama kerajaan, jadi suzon. Sampai begitu Pak. Jadi sulit menerima pendapat orang lain itu sulit gitu. Ya. Buktinya Saudi begitu, tetap menerapkan Masjidil Haram sebagai pusat Masjid Nabawi. Itu mah ulama-ulama yang takut sama raja saja, makanya fatwanya ngikutin keinginan raja. Akhirnya suzon sama saudaranya. Padahal kan itu berdasarkan fatwa yang benar-benar sudah dikaji begitu dalam. Perkara fatwa kita itu dimanfaatkan itu urusan belakang.
Tetapi para ulama mengeluarkan fatwa itu berdasarkan istihad ilmu mereka gitu. Dan itu butuh usaha yang luar biasa gitu ya. Butuh usaha yang luar biasa gitu. Jadi nggak bisa. Nah, makanya dulu ada syekh di Saudi ketika awal-awal corona itu sholat berjarak, dia bukan buat fatwa secara pribadi. Ditanya bagaimana syekh menurut fenomena sholat berjarak? Nggak boleh, nggak sah, nggak sesuai dengan sunnah Rasul katanya. Harus rapat, tuntunan dari Rasul. Sa'u sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah gitu ya. Seperti itu. Tapi kemudian keluarlah fatwa resmi dari Lajnah Daimah di Saudi. Fatwa resmi yang berhak memberikan fatwa di Saudi. Lalu sang syekh ditanya, "Bagaimana syekh? Kita ikut mana?" "Anda ikuti fatwa itu." Itu orang yang paham begitu, Pak. Karena apa? Yang punya otoritas fatwa itu sudah ada, maka ikuti. Jangan berfatwa sendiri. Itu masalah gitu. Nah, itu masalah umat Islam tuh begitu sering. Ya. Jadi umat Islam itu saya sering bilang bukan nggak siap jadi pemimpin, karena umat Islam juga belum siap untuk dipimpin gitu. Jadi sering berjalan sendiri seperti itu. Kasusnya sangat terlihat pada peristiwa saat ini ya. Alhamdulillah sekarang sudah selesai ya gitu, kita kembali. Karena fatwanya MUI sudah keluar ya, pendapat boleh untuk melakukan sholat tanpa jarak. Udah ikutin aja, enak kan seperti itu. Nah, kita nggak perlu berpikir keras, dalilnya mana ya? Nah, apa itu? Nggak punya kapasitas kita untuk itu. Ya, jadi kita taklid aja gitu. Ya kan, taklid saja seperti itu. Nah, itu dohir. Banyak contoh-contoh pendapat dohir itu yang sangat, kalau dalam bahasa kasarnya terlalu keblinger memahami gitu. Nah, makanya nanti kalau kita lihat emang ada set pemahaman kayak begitu sekarang. Ya kalau jiplak 100% mungkin nggak ada gitu ya. Artinya mengarah ke sana itu ada. Apa cirinya? Prinsip pemahamannya satu, terlalu harfiah dalam memahami nas atau dalil. Jadi terlalu tekstual banget. Harfiah. Itu begitu pokoknya, ya udah. Maka salah satu pemahaman Zohiri juga, pokoknya kalau setiap perintah itu menunjukkan wajib. Wah, bahaya itu. Kalau semua perintah yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan wajib. Karena tidak semua perintah itu menunjukkan pada wajib. Ada yang nanti nilainya menjadi sunnah. Gitu. Kalau wajib, wah itu betapa banyak dalam Al-Quran ada kalimat perintah. Contoh, sholat qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu perintah. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun, dirikanlah sholat. Gitu. Itu perintah, suruh bangun kita. Artinya kita diperintah untuk sholat malam. Maka kalau kaidahnya dipakai secara umum, semua perintah itu wajib, maka sholat malam wajib. Sholat malam wajib. Siapa? Tuh kan gak ada yang jawab. Wajib sholat malam? Siap? Ya siap gitu. Sholat malam diwajibin gitu ya. Berat banget. Kemudian kan turun ayat yang memalingkan dari kewajibannya. Masih di surat yang sama, di ayat terakhir, ayat 20 tuh yang panjang. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Kemudian diturunkan dari wajibnya itu. Kenapa? Bisa jadi ada orang yang sakit, ada orang yang mengadakan perjalanan, ada orang yang berada di medan tempur, di mana dia harus berjaga-jaga. Nah, gitu. Allah turunkan itu derajatnya. Kemudian dia menjadi sunnah. Gitu. Nah itu. Jadi ada itu namanya nanti mengkoneksivitaskan dengan dalil yang lain. Jangan hanya pakai satu dalil saja gitu. Bahaya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah cenderung keras dan mempersulit ajaran Islam. Keras. Ya. Jadi jangan juga sampai kayak Khawarij gitu. Kalau Khawarij itu kerasnya luar biasa gitu. Maka dia termasuk sesat gitu, Khawarij itu.
Kata Nabi, kalau kamu dibanding sahabatnya digituin, kamu itu dibandingkan Khawarij dari sisi ibadah nggak ada apa-apanya gitu. Sahabat generasi terbaik, kata Nabi, nggak ada apa-apanya kalau mau Khawarij gitu. Tetapi dia sesat gitu. Sesat. Kenapa? Gampang mengkafirkan orang lain. Khawarij itu. Ya, jadi berdosa besar. Ya, jadi ketika seorang muslim melakukan dosa besar, zina, membunuh, maka dia kafir, kata Khawarij. Kafir. Dia sudah tidak pantas disebut sebagai seorang beriman. Itu Khawarij. Maka Ali saja itu dianggap sudah menyimpang. Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat, mantu Rasul, sepupu Rasul yang dijamin masuk surga, katanya sudah melenceng dari Islam. Warid. Kalau Ali saja yang jamin surga sudah melenceng, apalagi kita, Pak gitu. Saya khawatir pakai beginian nih kafir gitu. Ini pakai gini nih. Dulu pernah ada saya ngisi kajian teman saya di Jakarta gitu, pakai selet. Ini nggak ada di zaman Rasul, nggak ada nih, nggak pakai begini-ginian. Gitu. Bapak juga nggak ada di zaman Rasul gitu. Berarti bapak juga bid'ah kan gitu. Jadi apa yang nggak ada di zaman Rasul pokoknya bid'ah, kan bahaya juga seperti itu. Ya, jadi Rasul nggak pernah pakai infocus gitu. Iyalah gitu. Dulu belum ada infocus gitu. Gitu. Nggak pakai karpet. Dulu sholatnya apa? Sholat kan pakai sendal kan? Ya, pakai sendal sholatnya gitu. Karena apa? Pasir itu bawahnya, nggak ada karpet. Nah, berarti ini bid'ah ini. Bid'ah gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi jangan, itu namanya ekstrim kanan gitu. Seperti itu ya. Jadi cenderung keras dan mempersulit ajaran Islam gitu. Seperti itu. Apalagi kalau ketika kaitkan dengan urusan-urusan yang sifatnya muamalah. Banyak itu pendapat-pendapat yang kelihatan seperti zahiri sekali gitu pendapatnya itu. Jadi gampang memvonis, oh ini nggak boleh, ini riba, ini haram. Padahal itu untuk menentukan itu terkait, apalagi terkait dengan muamalah yang para ulama membuat kaidah apa? Al aslu fil muamalah al ibaha. Asal dalam masalah muamalah itu boleh saja sampai ada kejelasan keharamannya gitu. Jadi kalau nggak ada kejelasan haramannya maka boleh gitu. Nah, artinya apa? Dia perlu kajian yang begitu mendalam untuk menentukan ini haram, ini riba. Jadi jangan cuma sekilas lalu mengatakan wah itu riba. Kan juga seperti itu. Kalau nggak salah kemarin saya pernah singgung tentang apa namanya itu yang kita punya aplikasi macam-macam, ada Shopee, ada apa lagi, GoPay, ada apa lagi? Hah? Punya Pak ya? Punya Pak? Ya, riba itu Pak. Karena ada yang mendapat itu riba. Berarti apa? Nggak berkah hidup kita kan gitu. Jadi menggunakan aplikasi itu yang sering kali kita mendapat bonus kan gitu. Ini diskon. Mumpung lagi promo diskon. Nah, itu riba semua. Karena dasarnya riba. Nah, harusnya kan benar-benar komprehensif dalam memahami ini semua gitu. Benar-benar detail kita ketika membahasnya gitu, mengkajinya gitu. Kenapa? Ini masalah muamalah yang asalnya boleh-boleh saja sampai ada dalil yang pasti tentang keharamannya, kan seperti itu. Maka di situ kan akhirnya terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan itu haram. Kenapa? Bisa jadi dia memandang sudut pandangnya, ya, sudut pandang keharamannya itu dari itu sebagai tabungan kan begitu. Kalau sebagai tabungan berarti kan semua yang ketika ada tambahan berarti riba gitu. Tetapi kalau kita memandangnya sebagai alat transaksi saja, nggak ada masalah gitu. Ini tergantung sudut pandangnya gitu. Jadi maka itu lihat kita memandangnya sebagai apa? Oh itu sebagai buat kemudahan saja saat bertransaksi gitu. Sama kan akhirnya nanti ketika kita kiaskan dengan kita naruh duit di bank konvensional. Sebagai apa? Masjid-masjid banyak pakai bank konvensional. Berarti selama ini pengurus masjid riba itu semua. Ya, kan begitu. Kalau kita mau tidak melihat dari sudut pandang yang, tapi kan fatwanya boleh. Kalau itu sebagai alat untuk apa? Ya cuman itu aja lah seperti itu.
Bahkan sampai ada fatwa berikutnya, boleh gak mengambil kelebihan dari tabungannya itu kan gitu. Sebagian mengatakan boleh kalau itu digunakan untuk kemaslahatan umum gitu. Dengan pertimbangan apa? Kalau tidak diambil maka diambil oleh pihak lain yang bisa jadi itu digunakan untuk justru memusuhi umat Islam. Pertimbangan jadi begitu kan gitu. Nah itu. Jadi luas sekali. Muamalah itu butuh kajian yang mendalam untuk menentukan ini halal atau haram. Gak gampang melihat sekilas, nggak boleh. Seperti itu. Nah itu panjang ya Pak. Cukup ya, Masya Allah. Kan gitu. Saya bilang kan 4 pertemuan Pak. Gitu. Gitu ya. Baik. Itu baru. Ingat-ingat ya. Biar kita nggak lupa bareng lagi. Saya sampai di prinsip pemahaman tentang cenderung keras dan mempersulit ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dibuka sesi tanya jawab untuk masalah moderasi Islam. Barangkali ada yang masih kurang pemahaman atau perlu diperdalam kembali, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tadi melihat penjelasannya bahwa moderasi itu cenderung toleran, Ustadz, karena dia berbeda, oke lah diterima asal tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, apakah memang yang dikembangkan saat ini kan moderasi beragama dari Kemenak itu salah satunya adalah memperbesar sikap toleransi bahkan kepada umat agama lain. Contohnya ya seperti yang dicontohkan lah, mengucapkan selamat Natal atau selamat perayaan agama lain gitu. Terus dia sendiri menyatakan bahwa dia sebagai menteri, bukan menteri Islam, tapi menteri semua agama. Nah, tapi ada salah satu pihak, jika ditanya, dia selalu menjawab, kita bukan ke Arab-Araban, pergi sana orang yang sok Arab-Araban, yang celana cingkrang, berjenggot dan sebagainya. Tapi dia juga menyatakan orang pakai bikini nggak ada masalah dengan toleransi tadi dalilnya. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan Ustadz sendiri terhadap fenomena yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pekan lalu saya sampaikan untuk lebih sempurna kita memahami tentang moderasi Islam wasatiyah ini, maka kita harus paham dua hal. Yang pertama as-sawabit, yaitu yang baku. Yang kedua al-mutaghayyirot, yang fleksibel. Nah, ini harus kita pahami. Jadi kalau kita bablas semuanya, sementara itu masuk pada wilayah yang sawabit, yang baku, yang nggak bisa diotak-atik gitu. Maka di situ tidak berlaku gitu. Contoh, dulu ada orang yang pengen sholat dengan dua bahasa, dua bahasa. Nah, itu nggak bisa. Itu sudah bukan wilayah pendapat yang bisa ditoleransi. Kenapa? Karena sholat dengan bahasa Arab itu sesuatu yang sawabit, sesuatu yang baku gitu. Apa jadinya kalau nanti boleh? Maka setiap daerah akan mengajukan bahasanya masing-masing. Akan mengajukan bahasanya masing-masing. Ya. Di sini mayoritas Jawa, orang Sundanya ngiri, sekali-kali dong pakai Sunda gitu ya. Nah itu. Sementara kalau wilayah yang mutaghayyirot boleh. Gitu. Nah, itu masuk pada. Jadi itu harus kita pahami dua itu. Ada sawabit, ada mutaghayyir. Terkait dengan toleransi, di mana kita bisa bermoderat di situ. Al-Qur'an sudah membatasi.
La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya. Allah tidak melarang kalian untuk kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian. Untuk ngapain? An tabarruhum, untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Bukan hanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa tuqsitu ilaihim, tapi juga Allah tidak melarang kalian untuk kalian bersikap adil kepada mereka. Bagi mereka yang tidak memerangi. Sekarang saya tanya, saya tanya dulu, sepakat nggak kita? Punya di sini ada yang non muslim di perumahan ini? Ya. Apakah mereka memerangi kita? Nah, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Maka mereka punya hak yang sama dalam kehidupan bertetangga. Maka Nabi mengatakan tetangga itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, secara umum mau muslim maupun non muslim, maka dia punya hak yang harus kita tunaikan. Yang kedua, yang tetangga sesama muslim, maka dia derajatnya naik sedikit. Yang ketiga, ada lagi tetangga yang dia muslim, dia punya hubungan kerabatan, tinggi lagi dia derajatnya gitu. Maka bagi kelompok yang pertama, tetangga yang pertama, maka dalam hal-hal yang sifatnya terkait dengan muamalah, tidak masuk pada wilayah akidah, wilayah masalah ibadah, maka berbuatlah sebaik-baiknya dengan mereka. Apa itu? Bekerja sama. Ketika mereka sakit kita bantu, bahkan ketika keluarga mereka ada meninggal kita takziah istilahnya gitu. Ya. Nah, ketika takziah kan kita datang tuh, boleh gak? Boleh, gak ada masalah. Gitu. Gak ada masalah. Cuman biasanya di acara-acara mereka kalau ada yang meninggal itu ada nyanyinya, nyanyi. Nah, jangan ikut nyanyinya. Jangan ikut nyanyinya, datang boleh. Lalu bagaimana cara kita mengucapkan duka citanya? Nah, jangan copy paste. Banyaknya copy paste. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Allahumma ighfir lahu wa'afihi. Semoga husnul khotimah. Itu banyak terjadi gitu ya. Copy paste. Enggak bisa begitu. Lalu bagaimana saat kita menunjukkan kebaikan kepada mereka ketika mereka dalam keadaan kita? Sampaikan saja turut berduka cita atas meninggalnya Fulan dan Fulan, seperti itu. Ya, semoga yang keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Selesai udah. Ya. Ini ada tambahan lagi. Semoga almarhum dan almarhumah. Nggak pakai itu. Nggak boleh. Nabi saja ditegur untuk mendoakan orang kafir. Nah, itu wilayah yang sawabit, nggak bisa. Udah diotak-atik. Oh, ini demi ini nggak bisa. Itu sudah ada garisnya. Nggak bisa gitu. Sampai di situ kita bertoleransi. Silakan. Mau ikut ngubur? Silakan. Kalau nggak capek, kan gitu. Silakan aja. Gitu. Asal ketika mereka dalam prosesi ibadahnya jangan ikut. Sebenarnya jelas aja. Dulu kan fatwa majelis ulama di bahasa Buya Hamka apa? Nggak boleh Natal bersama. Karena itu ibadah buat mereka. Kemudian terjadi perbedaan pendapat pada saat bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal. Kan gitu. Sebagian mengharamkan ya, dengan keras. Kenapa? Sama dengan memberikan ucapan selamat kelahiran anak Tuhan. Tapi sebagian lagi mengatakan masih dibolehkan kalau itu sekedar ya ungkapan kegembiraan kepada mereka. Gitu. Nah, tinggal kita pilihannya kemana seperti itu. Gitu. Sampai saat ini saya masih berpegang kepada keharamannya. Saya masih berpegang pada keharamannya. Walaupun ada yang membolehkan, termasuk tadi menteri yang Bapak bilang gitu. Jangankan Nasrani, orang agama apa itu? Yang belum lama tuh apa sih? Apa sih yang agama apa itu? Aliran apa tuh? Lupa saya. Bahai, nah itu aja diucapin ya. Padahal jelas menyimpang gitu. Nah, apalagi ini seperti itu. Nah, jadi ada jangan masuk wilayah-wilayah yang sawabit. Ya, kalau masuk wilayah-wilayah yang fleksibel masih dibolehkan.
Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.